pada sore hari ini adalah Ustadz Eko Asmanto, nomor HP, lahir di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 7 Januari 1977. Nomor HP beliau 0813 285 51124. Email ekoasmanto@umsida.ac.id atau eko_as77@yahoo.com. Alamat beliau sekarang di Dusun Kluwih, Keponagung, RT 3 RW 1, Porong, Sidoarjo. Beliau berkantor di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Riwayat pendidikan, saya akan bacakan dengan bahasa Inggris. Doctor in Environment and Development at Brawijaya University of Malang, Indonesia. 2012 2016. Leiden University of Netherlands, short course of theoretical doctoral, 2013 and 2014. Master of Art in Comparative Religion at International Islamic University of Islamabad, Pakistan, 2003 until 2007. Bachelor of Art in Comparative Religion at Darussalam Institute of Islamic Studies, Gontor Ponorogo, Indonesia. Darussalam Islamic Boarding School, Gontor Ponorogo. MTS Negeri 1 Pontianak dan SD Muhammadiyah 1 Pontianak, Kalimantan Barat. Pengalaman pekerjaan beliau yaitu Lecture in Comparative Religion Department, Yusuluddin Ufah Fakulti, Darussalam Islamic University, Unida, Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Lecture in Islamic Studies Faculty at Islamic Institute of Hashim Ash'ari, Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, dan pengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Secretary of LP2 PWM Jatim, Secretary of Majelis Tabligh Muhammadiyah Regional Leadership of Sidoarjo, Editorial Board of Tajdid Bulletin Sidoarjo, Master of Trainer at ALC Surabaya, Jawa Timur, Director of Q3C, Kuantum Kolbu I-Quran Center, Surabaya, Supervisor of BMT Fajar Nurul Azhar, Ngoro, Mojokerto, Research Department of Indonesian Studies Forum, Islamabad, Pakistan, Secretary General of PPMI, Islamabad, Pakistan, Journal Editor of Dinamika Magazine, PPMI, Islamabad, Pakistan, Journal Editor of IKPM Magazine, PPMI, Islamabad, Pakistan, Journal Editor of Kaifa Magazine, PPMI, Islamabad, Pakistan, Research Department of PPMI, Islamabad, Pakistan, Assistant of Lecture, Dr. Amal Fathullah Jarkasi, MA, Chief of Language Advisory Council Islamic Boarding School. Karya ilmiah dari beliau yaitu The Inner Dimension of Eco-Spirituality, Seeking New Ways of Practice of Green Islamic Business Through Critical Ethnography, Kuala Lumpur International Islamic Studies and Civilization Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, 2016. Revitalisasi Spiritualitas Ekologi, Perspektif Pendidikan Islam, tahun 2015, Jurnal Sakofah. Rekonstruksi Imajinasi Ekologi Petani Tambak Udang Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah. Model spiritualitas lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan pada petani tambak udang di Kabupaten Sidoarjo. Eco-Spirituality Value and Islamic Sustainable Development, Ethnographic Studies of Local Culture at Shrimp Farms in Sidoarjo, East Java. Concept of Sustainable Development, Ecotourism Based Religious Spirituality, PDKLP Brawijaya University. The Contribution of Muslim Scholars in Methodology of Religion Swisscap, Episteme Journal, Postgraduate Institute of Islamic Religious, Tulungagung.
The Problematic of Contemporary Religious Studies, Perspective Abu Hasan Al-Amiri, Halaka Journal, Education Development Study Center of Muhammadiyah University of Sidoarjo. Conflict Reconciliation, Sambas and Ambon, Pesdam PCINU, 2007. Shift Paradigm in Religious Studies, Era Postmodernism, Rabu Bulletin, 2008. A case study of religion between Abu Al-Hasan Al-Amiri and the contemporary Western scholars, critical study. Thesis International Islamic University of Islamabad, Pakistan. The Dimension of Truth Claim in Study Religions, IKPM Magazine. Shift Paradigm in the Science of Religion. The Teaching of Moksha in Hinduism. Moksha in Hinduism, Islamic Perspective, Kalimah Jurnal Gontor. Demikian kurikulum vitae daripada pemateri kita pada sore hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustadz Eko Asmanto, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa terdengar dengan baik? Bisa. Teman-teman imamawan dan yang wati-wati. Ini kok kelihatannya banyak komplain kalau suaranya tidak begitu terdengar. Bagaimana, sudah bisa ditanggapi dengan baik suaranya? Sudah bisa. Sudah. Bisa di YouTube. Iya, benar. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkomunikasi, berdialog, saling berbagi pengalaman, berbagi pendapat tentang kajian yang hari ini cukup berat sepertinya, karena kita akan mengangkat collision of consciousness, ini versi Islamic worldview-nya. Ya, jadi boleh dikata ini adalah terjadi perdebatan, terjadi silang pendapat, terjadi apa yang kita kenal dengan benturan persepsi, benturan pendapat, dan ini terjadi di antara dunia timur dan dunia barat. Seperti apa Islamic worldview memandangnya, karena saat ini kita dihadapkan dengan berbagai macam konsep di tengah-tengah terjadinya perubahan peradaban antara dunia timur dan dunia barat. Sementara kita sebagai masyarakat Indonesia, kita sebagai bangsa yang berkesatuan di bawah pijakan Pancasila, di tengah-tengah kondisi kita yang saat ini plural, kultur, agama, sekte, ras, kepercayaan, ide, gagasan, dan pendapat juga bermacam-macam. Maka ini tentunya menuntut bagaimana Islam memiliki konsep yang indah, Islam yang hari ini sudah memiliki pijakan-pijakan yang sejak 14 abad yang silam. Ini sudah memberikan sebuah kekuatan bagaimana mengajarkan faham keislaman ini menjadi faham yang selalu ada dan berkembang di negeri kita. Melihat dari tema yang kita angkat, ada collision of consciousness, ada perbedaan atau bentrokan yang berhubungan dengan kesadaran atau berhubungan dengan pendapat, yang ini tentunya seperti apa yang disampaikan Samuel Huntington dengan bukunya yang berjudul The Clash of Civilization, ya, atau bentrokan peradaban
atau perang peradaban between the East and the West, antara dunia timur dengan dunia barat. Saya mengawali di sini dengan kata yang paling awal. Mengapa Islam harus menjadi pijakan yang utama? Artinya mengapa Islamic worldview menjadi sebuah topik yang paling kita unggulkan di sini. Jadi ketika kita membahas tentang perang peradaban, ketika kita membahas tentang bentrokan atau benturan persepsi atau benturan perilaku, ini dari mana? Mengapa kita harus mengangkatnya melalui Islam? Yang ada di slide kita hari ini yang saat ini, slide-nya bisa dilihat ya. Hosting, Mas Reza, Mas Iman, slide share-nya bisa dilihat dengan baik. Saya, ya. Yang pertama, kita dihadapkan kepada sebuah agama atau beberapa agama. Karena kita berbicara agama ini sudah berangkat dari sebuah keyakinan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi ketika agama yang hari ini dihadapkan kepada globalisasi, agama yang hari ini dihadapkan kepada modernitas, agama yang hari ini perannya dihadapkan dengan berbagai macam sisi yang sangat luar biasa. Maka masyarakat beragama mau tidak mau berhadapan dengan ide dan gagasan yang terus berkembang. Maka di poin pertama, pijakan Islam menjadi penting agar kita ketika berislam, ini jelas, bukan sekedar beragama tetapi tidak berislam. Bukan hanya sekedar menjadi seorang muslim tetapi tidak menjalankan syariatnya. Ketika globalisasi, modernisasi, postmodernisme berkembang, ini peran worldview of Islam atau Islamic worldview menjadi penting. Yang kedua, kita dihadapkan kepada kehidupan masyarakat agama dengan kultur, budaya, perilaku yang mereka berbeda-beda. Masyarakat beragama di Pulau Jawa tentunya berbeda dengan masyarakat agama yang ada di Pulau Sulawesi maupun Sumatera. Ini tentunya membentuk satu kultur yang berbeda. Kenyataan hidup yang tidak bisa disamakan. Apalagi ada sekte, ada ras, ada faham, ada pendapat. Dan ini tentunya berpengaruh untuk meletakkan Islam sebagai pijakan yang kuat. Karena kita dihadapkan kepada masyarakat yang beragama. Yang ketiga, adanya benturan peradaban. Kita bisa melihat ada dunia barat dan dunia timur. Ada benturan persepsi. Yang benturan ini tentunya secara tidak langsung akan mengubah pandangan hidup seseorang. Jadi namanya ketika kita dihadapkan pada budaya, ketika kita dihadapkan pada kultur yang tidak sama, bahasa yang tidak sama, lingkungan yang berbeda. Ini akhirnya kan cara pandangnya nanti akan eksklusif. Maka diperlukan sikap saling memahami, saling menghargai, terkait dengan apa yang saat ini perlu kita pikirkan bersama. Ketika kita akan mengangkat collision of consciousness, atau perbedaan persepsi, atau bentrokan persepsi, maka saya akan melihat di sini akarnya dari mana. Akarnya dikarenakan ada perbedaan cara seseorang memandang sesuatu. Atau perbedaan ketika seseorang memandang sebuah peradaban. Ini ada peradaban kota, ini ada peradaban desa. Ini ada cara pandang orang kota, ini ada cara pandang orang desa. Peradaban orang yang di desa, ketika dia memiliki sebuah acara, maka makanannya serba rebus. Peradaban desa, singkong rebus, ya, pisang rebus, dan seterusnya. Tapi peradaban orang kota, karena acara kita di Sidoarjo, maka makanan yang datang juga ala Indomaret, ada Alfamart, mungkin yang lainnya. Kacang goreng, ya, pisang goreng, dan seterusnya. Cara pandangnya juga berbeda. Dihadapkan kepada masyarakat beragama yang kulturnya plural ya. Agamanya berbeda macam-macam, rasnya juga demikian, sekte, sehingga ini mengangkat kepada kepercayaan, pendapat. Orang akan terjadi salah memahami sebuah persepsi atau
berbeda ketika ingin berargumentasi. Berbeda, peradabannya pun berbeda, dikarenakan mereka berada pada kondisi yang tidak bisa disamakan. Disinilah Islam perlu meletakkan sebuah benturan peradaban di sisi mana? Islam ketika terjadi benturan kesadaran, benturan persepsi, benturan perilaku, Islam akan seperti apa? Nah, saya melihat di sini, ketika kita berada pada sebuah cara pandang, kita berada pada sebuah peradaban, kita punya kultur, budaya yang tidak sama, maka seolah-olah kita ini punya identitas. Misalnya, saya berteman dengan pemain sepak bola, maka identitas saya akan menggunakan kaos sepak bola kesenangan saya. Atau misalnya saya dihadapkan kepada petani atau peternak, maka saya akan menyesuaikan pakaian saya. Tidak pakai baju koko, tapi saya akan menggunakan training atau kaos. Ini kan ada identitas. Nah, kecenderungan pada sebuah identitas, ini tentunya berangkat dari karena dia berpikir dengan cara pandang yang tidak sama. Dia akan menyesuaikan. Dia akan memahamkan. Kenapa kita berpakaian dengan pakaian training? Kenapa kita menggunakan pakaian olahraga dengan pakaian yang khusus? Dari identitas itu terjadilah sebuah kultur, sebuah peradaban. Kultur dan peradaban ini membentuk dikarenakan adanya identitas. Saya berteman dengan teman-teman IT, makanya saya ikuti adalah merek handphone, program-program baru, yang merek-merek laptop yang murah, yang berkualitas, dan seterusnya. Jadi kultur dan peradaban itu terbentuk karena ada sebuah identitas. Disinilah akhirnya terbentuk identitas yang membangun sebuah peradaban, yang itu berangkat dari cara pandang bagaimana seseorang melihat identitas itu sendiri. Tapi jangan diartikan ketika kita beda budaya, beda kultur, beda persepsi, beda kesadaran, beda peradaban. Lalu kita mengatakan sebenarnya tidak. Kita perlu saling memahami. Jangan seperti beberapa tulisan-tulisan yang mengangkat adanya perang peradaban antara dunia timur dengan dunia barat. Tidak. Ya. Disinilah Islamic worldview perlu kita letakkan ketika kita mengangkat tema ini. Ya. Kita lihat Islam bukan hanya tapi Islam sudah menjadi sesuatu yang penting. Karena Islam di sini sudah menjadi pandangan hidup. Saya katakan pandangan hidup, biar kita ketika berislam ini, Islam Muslim ini tidak sama. Istilah clash, ada istilah konflik, ada istilah kolisi. Samuel Huntington menyebutnya dengan istilah clash of civilization. Dan bukunya cukup laris sekali. Kebijakannya, tanggapannya, pandangannya cukup luar biasa. Dia menggambarkan bagaimana peradaban Barat di suatu waktu akan mengalami benturan. Halo, tes. Tolong di-mute handphone. Tolong untuk peserta bisa di-mute selain pemateri. Untuk nge-mute suaranya, tolong di-mute biar tidak mengganggu. Nah, disinilah ada sumber paling utama. Konflik umat manusia saat ini itu sudah tidak lagi ideologi. Konflik umat manusia saat ini, umat beragama hari ini sudah tidak lagi politik. Hati ya. Tapi sebenarnya pada kultur. Halo, ini bisa di-mute atau tidak? Kalau bisa di-mute kita terus, kalau tidak tolong yang belum nge-mute suaranya. Ada Mbak Ririn. Admin tolong mengingatkan agar di-mute. Ririn Rahayu, di-mute, Mbak. Mbak Ririn, Mbak Rosmanta di Wijaya di-mute. Mohon maaf, tolong. Ya, bisa kita lanjut ya. Jadi
ketika kita mengatakan terjadinya konflik atau terjadinya perbedaan peradaban yang saat ini muncul, jadinya clash atau benturan peradaban, itu bukan semata-mata dikarenakan ideologi dan semata-mata atau ekonomi dan seterusnya, tapi benar-benar karena kultur budaya yang berkembang. Nah, pluralitas inilah yang akhirnya perlu kita cari titik temunya. Kita boleh mengatakan apa yang saat ini berkembang dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan mengapa kita harus menggunakan istilah worldview, itu yang digunakan sebagai identitas untuk membedakan antara suatu peradaban dengan peradaban yang lain. Karena tadi kita katakan ini berangkat dari cara kita memandang. Worldview juga digunakan untuk menggambarkan atau membedakan sesuatu, entah dia hakikat peradaban, hakikat agama, hakikat kepercayaan. Karena ketika penggunaan beberapa istilah ini digunakan dengan beberapa pendekatan, baik dia normatif, historis, psikologis, dan seterusnya, maka tentunya pendekatan ini tentunya tidak boleh meninggalkan karakteristik tersendiri yang ada di dalam Islam itu sendiri. Saya ingin mengangkat beberapa cara pandang yang dikedepankan oleh tokoh-tokoh Barat saat ini ketika mereka banyak yang menggunakan istilah worldview. Seperti Ninian Smart, dia mengatakan worldview itu adalah sebuah kepercayaan, sebuah tatanan perasaan, apapun lah. Dan ini dijadikan sebagai motor, ini sebagai pendorong agar perubahan sosial, perubahan moral ini terjadi terus-menerus. Itu menurut Ninian Smart. Sementara dalam Thomas disebutkan worldview itu adalah sistem kepercayaan yang menerangkan kepada kita tentang hakikat diri kita. Realitas hidup kita ini seperti apa? Bahkan eksistensi kita. Nah, dan kalau boleh kita katakan di sini, worldview di sini menjadi satu pembentuk yang sebuah perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu akan terbentuk ketika ada yang memahami sebuah realitas. Bahkan worldview di sini menurut Barat itu dijadikan sebagai motorik yang dapat merubah sebuah perubahan dalam kehidupan sosial. Dan pemahaman terhadap sebuah realitas sosial pun itu dari worldview. Nah, kalau ini disentuhkan kepada dunia sains, maka akan terjadi perubahan yang dinamakan perubahan paradigma. Yang kita kenal dengan istilah paradigma shift kalau menurut pandangan Thomas Kuhn. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana ketika perubahan itu terjadi pada keilmuan. Jadi sosok-sosok yang berilmu sekarang, dia sudah menafikan lagi pandangan-pandangan tokoh-tokoh muslim, bahkan ditinggal, maka dia menggunakan istilah barat. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana ketika worldview itu muncul dari cara pandang yang sangat kebarat-baratan. Padahal ketika kita membaca, menganalisa, bahkan kita akan memutuskan bagaimana kita bersikap di tengah-tengah benturan persepsi, benturan peradaban, maka tidak ada pijakan lain kecuali kita berpijak kepada apa yang telah dilakukan tokoh-tokoh muslim klasik kita. Contoh misalnya Maulana Al-Maududi, dia pernah mengistilahkan dengan Islamic Nazariyat atau diterjemahkan dengan Islamic Vision. Bagaimana Al-Maududi meletakkan konsep-konsep keislaman menjadi konsep dasar yang menguatkan cara pandang seseorang ketika ingin melakukan apapun. Said Qutb misalnya, beliau juga pernah menulis dengan istilah At-Tasawur Al-Islami, sama Islamic Vision, At-Tasawur Al-Islami. Bagaimana As-Surah Al-Islamiyah, gambaran-gambaran yang ada di dalam Islam, ini menjadi gambaran yang menguatkan peradaban, gambaran yang menguatkan cara pandang kita. Jika kita melihat apapun.
Alif Az-Zain dia menyebutnya dengan al-mabadi al-islamiyah atau the Islamic principle. Ada kode etik, ada dasar asas dari pijakan nilai-nilai Islam yang tidak pernah akan ditinggal. Tapi Ihya'u al-mabadi al-islamiyah, menghidupkan konsep atau prinsip-prinsip atau dasar-dasar Islam, ini menjadi hal yang penting. Atau kalau di Malaysia ada Syed Naqibul Attas, dia menggunakan istilah ru'yatul islamil wujud atau Islamic worldview. Nah, cara pandang ini tentunya sangat berhubungan erat dengan cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Kalau kita ingin mengatakan ada benturan persepsi, ya, kalau kita ingin menyebut ada benturan kesadaran kita ini mau ikut ke kanan atau ke kiri, kita ini akan memandang ke kiri atau ke kanan. Terjadi tentunya harus muncul dengan melihat epistemologinya seperti apa, cara pandang kita seperti apa. Saya contohkan di sini misalnya Syed Naqibul Attas ketika dia menggunakan dengan istilah worldview atau Islamic worldview, ya ru'yatul Islam, ru'yatul Islam lil wujud, maka beliau mengatakan Islam itu syarat sekali dengan konsep, dan konsep ini terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan, atau yang kita sebut dengan nadhariyatul wahdaniyah. Ada teori kesatuan, ada teori keintegrasian. Kita melihat Allah, maka ketika kita melihat Allah, kita melihat Al-Quran. Al-Quran dihubungkan dengan ciptaan, ada konsep tentang penciptaan, dihubungkan dengan kejiwaan, ada yang berhubungan dengan setiap jiwa, setiap ruh yang diciptakan pasti dia punya keterhubungan dengan siapa yang telah menciptakan. Ada konsep tentang ilmu, siapapun yang diciptakan dan ruh seperti apapun, ilmu tidak pernah lepas dalam hidup. Ada konsep tentang agama, kebebasan, nilai kebajikan, kebahagiaan, dan seterusnya. Semua ini adalah konsep-konsep yang tidak pernah terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, tetapi dia terintegrasi. Dengan cara apa? Dengan cara ketika kita memandang sesuatu, maka konsep dasar Islam tidak boleh kita lepas. Mengapa ada istilah Islamic worldview? Cara pandang kita, ru'yah Islamiyah kita, menilai sesuatu apapun tidak lepas dari teori-teori dasar yang ada di dalam Islam, dan itu menjadi penguat yang mengantarkan kehidupan kita menjadi benar. Makanya ketika terjadi perang peradaban, ketika terjadi perang persepsi, perang kesadaran, terjadi gejolak benturan apapun dalam kehidupan kita, kalau kita kembalikan kepada cara pandang, cara berpikir yang Islami, maka insya Allah peradaban itu tetap akan sangat kuat pada peradaban dunia Islam. Saya ingin mengantarkan teman-teman ketika melihat Barat. Mengapa terjadi perdebatan, pertikaian, benturan, ya, clash antara Barat dengan Timur. Ya, di tulisan kita ini Anda sebagai mahasiswa Muslim kira-kira merasakan apa tidak? Ketika Anda secara tidak langsung bawa kepada worldview Barat. Worldview Barat ini berarti cara pandang kita semuanya sudah ala Barat. Modernisme, liberalisme, rasionalisme, kebebasan, dan seterusnya. Ada sekularisasi. Kita diajak untuk berpikir duniawi, dan kita diminta untuk meninggalkan cara berpikir ukhra. Kita diminta untuk cinta dunia, hubbud dunia, wa karahiyatul maut. Kita cinta dunia sampai kita akhirnya melupakan atau membenci pada kematian. Ada paham rasionalisasi. Bagaimana menjadikan akal ini menjadi kekuatan paling utama. Semua dirasiokan, rizki kita dilogikakan, pasangan hidup kita, jodoh kita dilogikakan. Rasionalisasi. Peradaban Barat. Ada dikotomi. Kita lihat bagaimana dikotomi keilmuan. Bagaimana orang-orang memisahkan antara sains dengan agama. Agama tidak dipertemukan dengan sains. Artinya orang-orang yang beragama tidak perlu berpikir tentang saintis.
dan orang-orang yang saintis tidak diharapkan menyentuh agama. Terjadi dikotomi. Ada desakralisasi, non metafisik, pragmatis dan empiris. Ini semua kita rasakan dalam kehidupan kita. Yang kehidupan itu secara tidak langsung terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Ya, contohkan pragmatis. Apakah kita selalu berpikir yang praktis? Kita nggak mau ribet. Ya, kita mencari sesuatu, kita berpikir yang praktis. Kita mau masak, kita berpikir bumbu jadi, yang praktis. Ini kan pola pikir yang sebenarnya akarnya adalah dunia barat, tapi kita tidak tahan, tidak sadar. Kami contohkan misalnya setelah era modernisme ada postmodernisme. Asrun ma ba'dal hadatha. Jadi ada zaman era setelah era modern yang dikenal dengan postmodernisme. Yang muncul adalah pluralisme. Kenapa kita sebut dengan pluralisme? Hari ini kita dihadapkan kepada cara pandang yang plural. Sekte, suku, organisasi, partai, gerakan, semuanya plural. Dan ini sudah menjadi isme-isme yang membedakan cara pandang seseorang dan meninggalkan cara pandang yang Islam. Ada liberalisme, semuanya dibuat liberal. Cara pandang yang liberal. Artinya liberal ini berarti dia sudah meninggalkan akidah. Tidak mau kembali kepada pijakan, tuntunan. Setelah kita membutuhkan cara pandang yang Islam. Nihilisme, anti-otoritas, anti-worldview. Kenapa kita sebut dengan anti-otoritas atau anti-worldview? Anti-otoritas, orang itu tidak mau diatur, dia butuh kebebasan, dia mau berpakaian atau tidak, dia mau bermaksiat atau tidak, itu urusan dia. Bahkan cara pandang pun dia mengukur cara pandang dia. Dia adalah orang yang egosentris, maunya apa kata dia, dan dia tidak pernah berpikir cara pandang yang benar. Terjadi persamaan atau equality. Bagaimana sekarang kita lihat masalah gender, ya, bagaimana kedudukan dipersamakan, padahal Islam tidak mengajarkan yang demikian. Nah, semua ini adalah cara pandang Barat yang menjadi PR untuk kita. Nah, ketika kita berbicara tentang benturan, collision of consciousness, kita diminta untuk sadar, kita diminta untuk membangun sebuah persepsi, tetapi persepsi dan kesadaran kita tidak pernah sama. Yang satu miring ke kiri menjadi Barat, worldview-nya cara Barat, ala Barat. Yang satu worldview-nya ala Timur. Dia punya konsep, dia punya gambaran, dan kita akan ada di mana. Kita gambarkan di denah ini ada identitas kita. Ketika kita berbicara tentang sebuah peradaban, ketika kita berbicara tentang cara pandang, bagaimana cara pandang kita kepada Tuhan? Bagaimana kita melihat Allah? Bagaimana kita mengetahui siapa Allah? Bagaimana kita melaksanakan tuntunan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah? Jadi ini menyangkut kepada akidah. Kalau cara pandang kita salah, ketika kita menilai siapa Allah, siapa manusia, apa itu dunia, apa itu ilmu, apa itu politik, apa itu wanita, dan seterusnya. Jadi mame guys, sopet ya. Kaiso, Mas jaluk sendok ya, Mas. Nah, dari sini kita akan melihat sebenarnya di mana nilai agama ketika kita pertemukan antara pandangan hidup dunia timur dan pandangan hidup dunia barat. Terjadinya perbedaan, perubahan peradaban yang tidak terlihat nyata, tetapi dasar dari bahasa, dari sejarah, dari kultur, dari tradisi penting, semua diminta berubah. Hidup kita ini berubah. Sampai kultur dan tradisi pun kita berubah. Akhirnya agama pun minta kita ubah. Jadi Samuel Huntington mengatakan, akan terjadi perang peradaban, ini benar. Nietzsche, dia pernah mengatakan, Tuhan sudah mati, ayo kita cari Tuhan yang baru. God was dead. Dia punya konsep fikratu mautil ilah, konsep kematian Tuhan. Maka dia ingin menghapuskan sebuah nilai. Dia menjadi nihilisme. Tidak ada sesuatu yang perlu dinilai. Doktrin ini menjadi doktrin nihilisme. Dissolution of values. Karena dia menganggap nilai itu bukanlah menjadi sebuah solusi. Itu apa orang punya grade, itu apa orang punya nilai A, itu apa orang punya nilai Kamlo, apa dia bergelar dengan nilainya S1, S2, S3, kalau dia tidak bisa apa-apa. Maka Nietzsche dikenal dengan pemikir
yang luar biasa, dan dia memiliki konsep untuk menghapus substansi daripada sebuah nilai. Nilai ini dissolution, tidak mendatangkan sebuah solusi yang berarti dalam hidup. Ini cara pandang Barat. Kita coba ingin mengantarkan di mana letak perbedaan antara Islam dengan Barat, antara Timur dengan Barat. Teman-teman bisa melihat di sisi Islam, agama dibangun dengan dasar peradaban, dan dasar peradaban itu memiliki elemen kuat. Demikian juga yang di Barat. Tapi dalam beberapa konsep-konsepnya dia berbeda. Islam menggunakan wahyu, hadis, akal, pengalaman, dan intuisi. Tapi Barat tidak. Dia menggunakan wahyu, bahkan terjadi spekulasi dalam dunia cara paham, cara pandang berfilosofis. Dalam Islam dia punya pendekatan tauhid. Di dalam Barat dia punya pendekatan dikotomis. Materialisme dan idealisme. Ya, ini gambaran bagaimana ketika kita dihadapkan kepada peradaban yang mengantarkan kita berpikir untuk mengambil mana yang baik. Lagi ada serangan orientalisme. Orientalisme ini adalah orang-orang Barat yang tidak tenang dengan mereka selalu serangan-serangan akidah yang menghancurkan umat Islam. Para orientalisme versi Islam, ya, mereka adalah orang-orang yang akan menjatuhkan Islam dengan faham yang mereka punya. Mereka membuat persepsi yang salah, persepsi tentang ibadah yang salah, persepsi tentang berpolitik yang salah, persepsi tentang manusia yang salah. Jadi collisionnya, benturannya itu di mana? Karena cara pandangnya nggak sama. Satu menggunakan pijakan Barat, tapi satu sisi badannya ini orang Timur, badannya dia orang Disinilah yang menunjukkan persepsi yang tidak bisa dibenarkan antara. Nah, yang benar yang mana? Kita lihat Islam. Islam punya konsep yang tadi kita gambarkan, ada konsep kehidupan, kematian, kebenaran, hakikat, manusia, ilmu, dan seterusnya. Dan itu sudah ada di gambaran Al-Quran. Ada di gambaran di studi hadis. Ada gambarnya di studi kalam, tasawuf, fikih, dan seterusnya. Jadi pijakan bagaimana kita berpikir yang lebih jernih, yang kita dihadapkan pada benturan-benturan peradaban maupun benturan-benturan persepsi yang tidak bisa disamakan. Di zaman kolonialis, di zaman penjajah, kita sudah berpolitik. Republik ini juga para santri, para pejuang, para pemuda, mereka adalah orang-orang yang mengedepankan nilai-nilai Islam. Bisa memulai kalau Mas Faiz masih berbicara. Mas Faiz Febrianto, Mas Rosmanta, Mas Afrian Bagas, mohon suaranya dimut dulu, Mas. Ayo, guys. Mas Afrian, Mas Muhammad, Faiz, Mas Rosmanta, ini suaranya dimut dulu, Mas. Mas Febrianto. Kalau Pak Eko persilakan, kalau posisi tidak jelaskan gitu. Teman-teman yang tidak memberikan mood pada video secara tidak langsung akan mengganggu ya. Nah, di klasifikasi pemahaman bagaimana cara pandang ini, tentunya bagaimana yang kita di klasifikasi Islam kita melihat ada Islam fundamentalis, ada Islam tradisionalis, ada Islam modernis, ada Islam sekuleris. Ini kalau kita lihat politik kolonialis memberikan cirinya seperti apa? Kelompok fundamentalis, dia menolak demokrasi,
dia menolak kultur, budaya, cara pandang Barat yang hari ini berkembang. Mereka melakukan apa? Saran-saran yang mereka lakukan, ya mereka hadapi dan mereka lawan. Ini kelompok fundamentalis. Ada kelompok tradisionalis. Mereka sangat konservatif, yang namanya tradisional. Mereka selalu curiga ketika adanya sebuah perubahan, adanya sebuah inovasi, adanya sebuah kehidupan modern. Yang mereka lakukan, mereka akan mendukung siapa yang melawan orang-orang fundamentalis. Nah, sementara modernis, kalau boleh kita sebut ada Islam modernis misalnya, dia ingin menjadikan dunia Islam ini menjadi bagian daripada dunia Barat. Dia ingin menjadikan bagaimana globalisme ini menjadi bagian daripada dunia di mana mereka berada. Modernisme, globalisme adalah bagian dari kehidupan mereka. Dan mereka mendukung. Nah, sekuleris, kelompok sekuler yang ingin memisahkan antara dua urusan itu tadi, antara urusan agama. Sekarang jika kita untuk menjadi orang Muslim yang baik, kita ada di mana? Maka menjadi seorang Muslim saja tidak cukup, tapi menjadi seorang Muslim yang membangun peradaban, yang meletakkan konsep-konsep peradaban, bahkan sosok Muslim yang membentuk dan membangun cara pandang yang Islami, yang mampu memfilter, mampu menguji. Dari mana pemikiran ini terjadi dalam kehidupan kita? Asal usulnya dari mana tradisi Islam ini bisa berkembang? Jadi ketika ada satu budaya, kita akan berkata, budaya ini datang dari Islam atau budaya ini datang dari non-Islam. Budaya ini berasal dari dunia timur atau dunia barat. Nah, inilah Islam sebagai agama, secara tidak langsung Islam sebagai pandangan. Kenapa tema kita Islamic Worldview? Kita akan menjadikan cara pandang kita ketika melihat sesuatu itu dengan cara pandang Islam. Maka ketika Islam sebagai agama dan Islam menjadi worldview kita, yang tadi kita sebut Islamic worldview, cara pandang kita adalah cara pandang yang Islami. Maka secara tidak langsung kita akan mampu membedakan mana cara pandang yang benar dan mana cara pandang yang salah. Kita bisa menilai mana pandangan yang benar dan mana pandangan yang salah. Itulah framework pemikiran yang berhubungan dengan tatanan kebenaran dari Islam harus kuat, karena pemahaman kita tentang apa itu sebuah kesadaran, apa itu sebuah ide, apa itu sebuah persepsi, apa itu sebuah konsistensi akan menjadi kuat ketika epistemologi kita mampu menjawab ini pemikiran yang salah atau ini pemikiran yang benar. Jadi maka dibutuhkan kajian yang berhubungan dengan konsep, kunci yang mengangkat pandangan ini, dan ketika ini dibingkai, dibentuk, maka cara pandang ini akan membentuk cara pandang yang benar. Ini solution of consistency yang berpijak pada hukum-hukum kebenaran yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, dan ini menjadi konsep keislaman yang mampu mengajak dan mengembangkan kehidupan kita. Ya, teman-teman sekalian, adik-adik IMM yang saat ini bergabung bersama kita, silakan mungkin kiranya ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan of consciousness. Barangkali ada yang bisa didiskusikan, barangkali ada beberapa tanggapan, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita paparkan di pertemuan kita di sore hari ini. Saya berharap terjadi diskusi yang cukup indah. Kalau memang ada yang sungkan bertanya bisa berkomen di kolom YouTube. Kalau memang ada yang jika kita untuk menjadi orang Muslim yang baik, kita ada di mana? Maka menjadi seorang Muslim saja tidak cukup,
tapi menjadi seorang muslim yang membangun peradaban, yang meletakkan konsep-konsep peradaban, bahkan sosok muslim yang membentuk dan membangun cara pandang yang islami, yang mampu memfilter, mampu menguji. Dari mana pemikiran ini terjadi dalam kehidupan kita? Asal-usulnya dari mana tradisi Islam ini bisa berkembang? Jadi ketika ada satu budaya, kita akan berkata, budaya ini datang dari Islam atau budaya ini datang dari non-Islam. Budaya ini berasal dari dunia timur atau dunia barat. Nah, inilah Islam sebagai agama, secara tidak langsung Islam sebagai pandangan. Kenapa tema kita Islamic Worldview? Kita akan menjadikan cara pandang kita ketika melihat sesuatu itu dengan cara pandang Islam. Maka ketika Islam sebagai agama dan Islam menjadi worldview kita, yang tadi kita sebut Islamic worldview, cara pandang kita adalah cara pandang yang Islami. Maka secara tidak langsung kita akan mampu membedakan mana cara pandang yang benar dan mana cara pandang yang salah. Kita bisa menilai mana pandangan yang benar dan mana pandangan yang salah. Itulah framework pemikiran yang berhubungan dengan tatanan kebenaran dari Islam harus kuat, karena pemahaman kita tentang apa itu sebuah kesadaran, apa itu sebuah ide, apa itu sebuah persepsi, apa itu sebuah konsistensi akan menjadi kuat ketika epistemologi kita mampu menjawab ini pemikiran yang salah atau ini pemikiran yang salah. Jadi maka dibutuhkan kajian yang berhubungan dengan konsep, kunci yang mengangkat pandangan ini, dan ketika ini dibingkai, dibentuk, maka cara pandang ini akan membentuk cara pandang yang benar. Dan ini solution of consistency yang berpijak pada hukum-hukum kebenaran yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, dan ini menjadi konsep keislaman yang mampu mengajak dan mengembangkan kehidupan kita. Ya, teman-teman sekalian, adik-adik IMM yang saat ini bergabung bersama kita, silakan, mungkin kiranya ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan of consciousness. Barangkali ada yang bisa didiskusikan, barangkali ada beberapa tanggapan, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita paparkan di pertemuan kita di sore hari ini. Saya berharap terjadi diskusi yang cukup indah. Kalau memang ada yang sungkan bertanya, bisa berkomen di kolom YouTube. Kalau memang ada yang jika kita untuk menjadi orang yang baik, kita ada di mana? Maka menjadi seorang muslim saja tidak cukup, tapi menjadi seorang muslim yang membangun peradaban, yang meletakkan konsep-konsep peradaban, bahkan sosok muslim yang membentuk dan membangun cara pandang yang islami, yang mampu memfilter, mampu menguji. Dari mana pemikiran ini terjadi dalam kehidupan kita? Asal-usulnya dari mana tradisi Islam ini bisa berkembang? Jadi ketika ada satu budaya, kita akan berkata, budaya ini datang dari Islam atau budaya ini datang dari non-Islam. Budaya ini berasal dari dunia timur atau dunia barat. Nah, inilah Islam sebagai agama, secara tidak langsung Islam sebagai pandangan. Kenapa tema kita Islamic Worldview? Kita akan menjadikan cara pandang kita ketika melihat sesuatu itu dengan cara pandang Islam. Maka ketika Islam sebagai agama dan Islam menjadi worldview kita, yang tadi kita sebut Islamic worldview, cara pandang kita adalah cara pandang yang Islami. Maka secara tidak langsung kita akan mampu membedakan mana cara pandang yang benar dan mana cara pandang yang salah. Kita bisa menilai mana pandangan yang benar dan mana pandangan yang salah. Itulah framework pemikiran yang berhubungan dengan tatanan kebenaran dari Islam harus kuat, karena pemahaman kita tentang apa itu sebuah kesadaran, apa itu sebuah ide, apa itu sebuah persepsi, apa itu sebuah konsistensi akan menjadi kuat ketika epistemologi kita
mampu menjawab ini pemikiran yang salah atau ini pemikiran yang benar. Ini maka dibutuhkan kajian yang berhubungan dengan konsep, kunci yang mengangkat pandangan ini, dan ketika ini dibingkai, dibentuk, maka cara pandang ini akan membentuk cara pandang yang benar. Dan ini solution of consistency yang berpijak pada hukum-hukum kebenaran yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, dan ini menjadi konsep keislaman yang mampu mengajak dan mengembangkan kehidupan kita. Ya, teman-teman sekalian, adik-adik IMM yang saat ini bergabung bersama kita, silakan mungkin kiranya ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan of consistency. Barangkali ada yang bisa didiskusikan, barangkali ada beberapa tanggapan, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita paparkan di pertemuan kita di sore hari ini. Saya berharap terjadi diskusi yang cukup indah. Kalau memang ada yang sungkan bertanya bisa berkomen di kolom YouTube. Kalau memang ada yang jika kita untuk menjadi orang muslim yang baik, kita ada di mana? Maka menjadi seorang muslim saja tidak cukup, tapi menjadi seorang muslim yang membangun peradaban, yang meletakkan konsep-konsep peradaban, bahkan sosok muslim yang membentuk dan membangun cara pandang yang islami, yang mampu memfilter, mampu menguji dari mana pemikiran ini terjadi dalam kehidupan kita. Asal-usulnya dari mana tradisi Islam ini bisa berkembang. Jadi ketika ada satu budaya, kita akan berkata, budaya ini datang dari Islam atau budaya ini datang dari non-Islam. Budaya ini berasal dari dunia timur atau dunia barat. Nah, inilah Islam sebagai agama, secara tidak langsung, Islam sebagai pandangan. Kenapa tema kita Islamic Worldview? Kita akan menjadikan cara pandang kita ketika melihat sesuatu itu dengan cara pandang Islam. Maka ketika Islam sebagai agama dan Islam menjadi worldview kita, yang tadi kita sebut Islamic worldview, cara pandang kita adalah cara pandang yang Islami. Maka secara tidak langsung kita akan mampu membedakan mana cara pandang yang benar dan mana cara pandang yang salah. Kita bisa menilai mana pandangan yang benar dan mana pandangan yang salah. Itulah framework pemikiran yang berhubungan dengan tatanan kebenaran dari Islam harus kuat, karena pemahaman kita tentang apa itu sebuah kesadaran, apa itu sebuah ide, apa itu sebuah persepsi, apa itu sebuah konsistensi akan menjadi kuat ketika epistemologi kita mampu menjawab ini pemikiran yang salah atau ini pemikiran yang benar. Ini maka dibutuhkan kajian yang berhubungan dengan konsep, kunci yang mengangkat pandangan ini, dan ketika ini dibingkai, dibentuk, maka cara pandang ini akan membentuk cara pandang yang benar. Dan ini solution of consistency yang berpijak pada hukum-hukum kebenaran yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, dan ini menjadi konsep keislaman yang mampu mengajak dan mengembangkan kehidupan kita. Ya, teman-teman sekalian, adik-adik IMM yang saat ini bergabung bersama kita, silakan mungkin kiranya ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan of consistency. Barangkali ada yang bisa didiskusikan, barangkali ada beberapa tanggapan, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita paparkan di pertemuan kita di sore hari ini. Saya berharap terjadi diskusi yang cukup indah. Kalau memang ada yang sungkan bertanya bisa berkomen di kolom YouTube. Kalau memang ada yang jika kita untuk menjadi orang muslim yang baik, kita ada di mana? Maka menjadi seorang muslim saja tidak cukup,
tapi menjadi seorang muslim yang membangun peradaban, yang meletakkan konsep-konsep peradaban, bahkan sosok muslim yang membentuk dan membangun cara pandang yang islami, yang mampu memfilter, mampu menguji. Dari mana pemikiran ini terjadi dalam kehidupan kita? Asal-usulnya dari mana tradisi Islam ini bisa berkembang? Jadi ketika ada satu budaya, kita akan berkata, budaya ini datang dari Islam atau budaya ini datang dari non-Islam. Budaya ini berasal dari dunia timur atau dunia barat. Nah, inilah Islam sebagai agama, secara tidak langsung Islam sebagai pandangan. Kenapa tema kita Islamic Worldview? Kita akan menjadikan cara pandang kita ketika melihat sesuatu itu dengan cara pandang Islam. Maka ketika Islam sebagai agama dan Islam menjadi worldview kita, yang tadi kita sebut Islamic worldview, cara pandang kita adalah cara pandang yang Islami. Maka secara tidak langsung kita akan mampu membedakan mana cara pandang yang benar dan mana cara pandang yang salah. Kita bisa menilai mana pandangan yang benar dan mana pandangan yang salah. Itulah framework pemikiran yang berhubungan dengan tatanan kebenaran dari Islam harus kuat, karena pemahaman kita tentang apa itu sebuah kesadaran, apa itu sebuah ide, apa itu sebuah persepsi, apa itu sebuah konsistensi akan menjadi kuat ketika epistemologi kita mampu menjawab ini pemikiran yang salah atau ini pemikiran yang benar. Jadi maka dibutuhkan kajian yang berhubungan dengan konsep, kunci yang mengangkat pandangan ini, dan ketika ini dibingkai, dibentuk, maka cara pandang ini akan membentuk cara pandang yang benar. Ini solution of consistency yang berpijak pada hukum-hukum kebenaran yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, dan ini menjadi konsep keislaman yang mampu mengajak dan mengembangkan kehidupan kita. Ya, teman-teman sekalian, adik-adik IMM yang saat ini bergabung bersama kita, silakan mungkin kiranya ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan of consistency. Barangkali ada yang bisa didiskusikan, barangkali ada beberapa tanggapan, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita paparkan di pertemuan kita di sore hari ini. Saya berharap terjadi diskusi yang cukup indah. Kalau memang ada yang sungkan bertanya bisa berkomen di kolom YouTube. Kalau memang ada yang jika kita untuk menjadi orang yang baik, kita ada di mana? Maka menjadi seorang muslim saja tidak cukup, tapi menjadi seorang muslim yang membangun peradaban, yang meletakkan konsep-konsep peradaban, bahkan sosok muslim yang membentuk dan membangun cara pandang yang islami, yang mampu memfilter, mampu menguji. Dari mana pemikiran ini terjadi dalam kehidupan kita? Asal-usulnya dari mana tradisi Islam ini bisa berkembang? Jadi ketika ada satu budaya, kita akan berkata, budaya ini datang dari Islam atau budaya ini datang dari non-Islam. Budaya ini berasal dari dunia timur atau dunia barat. Nah, inilah Islam sebagai agama, secara tidak langsung Islam sebagai pandangan. Kenapa tema kita Islamic Worldview? Kita akan menjadikan cara pandang kita ketika melihat sesuatu itu dengan cara pandang Islam. Maka ketika Islam sebagai agama dan Islam menjadi worldview kita, yang tadi kita sebut Islamic worldview, cara pandang kita adalah cara pandang yang Islami. Maka secara tidak langsung kita akan mampu membedakan mana cara pandang yang benar dan mana cara pandang yang salah. Kita bisa menilai mana pandangan yang benar dan mana pandangan yang salah. Itulah framework pemikiran yang berhubungan dengan tatanan kebenaran dari Islam harus kuat, karena pemahaman kita tentang apa itu sebuah kesadaran, apa itu sebuah ide, apa itu sebuah persepsi, apa itu sebuah konsistensi akan menjadi kuat ketika epistemologi kita
mampu menjawab ini pemikiran yang salah atau ini pemikiran yang benar. Jadi maka dibutuhkan kajian yang berhubungan dengan konsep, kunci yang mengangkat pandangan ini, dan ketika ini dibingkai, dibentuk, maka cara pandang ini akan membentuk cara pandang yang benar. Dan ini solution of consistency yang berpijak pada hukum-hukum kebenaran yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, dan ini menjadi konsep keislaman yang mampu mengajak dan mengembangkan kehidupan kita. Ya, teman-teman sekalian, adik-adik IMM yang saat ini bergabung bersama kita, silakan mungkin kiranya ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan of consistency. Barangkali ada yang bisa didiskusikan, barangkali ada beberapa tanggapan, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita paparkan di pertemuan kita di sore hari ini. Saya berharap terjadi diskusi yang cukup indah. Kalau memang ada yang sungkan bertanya bisa berkomen di kolom YouTube. Kalau memang ada yang jika kita untuk menjadi orang yang baik, kita ada di mana? Maka menjadi seorang muslim saja tidak cukup, tapi menjadi seorang muslim yang membangun peradaban, yang meletakkan konsep-konsep peradaban, bahkan sosok muslim yang membentuk dan membangun cara pandang yang islami, yang mampu memfilter, mampu menguji dari mana pemikiran ini terjadi dalam kehidupan kita. Asal usulnya dari mana tradisi Islam ini bisa berkembang. Jadi ketika ada satu budaya, kita akan berkata budaya ini datang dari Islam atau budaya ini datang dari non-Islam. Budaya ini berasal dari dunia timur atau dunia barat. Nah, inilah Islam sebagai agama, secara tidak langsung Islam sebagai pandangan. Kenapa tema kita Islamic Worldview? Kita akan menjadikan cara pandang kita ketika melihat sesuatu itu dengan cara pandang Islam. Maka ketika Islam sebagai agama dan Islam menjadi worldview kita, yang tadi kita sebut Islamic worldview, cara pandang kita adalah cara pandang yang Islami. Maka secara tidak langsung kita akan mampu membedakan mana cara pandang yang benar dan mana cara pandang yang salah. Kita bisa menilai mana pandangan yang benar dan mana pandangan yang salah. Itulah framework pemikiran yang berhubungan dengan tatanan kebenaran dari Islam harus kuat, karena pemahaman kita tentang apa itu sebuah kesadaran, apa itu sebuah ide, apa itu sebuah persepsi, apa itu sebuah konsistensi akan menjadi kuat ketika epistemologi kita mampu menjawab ini pemikiran yang salah atau ini pemikiran yang benar. Jadi maka dibutuhkan kajian yang berhubungan dengan konsep, kunci yang mengangkat pandangan ini, dan ketika ini dibingkai, dibentuk, maka cara pandang ini akan membentuk cara pandang yang benar. Dan ini solution of consistency yang berpijak pada hukum-hukum kebenaran yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, dan ini menjadi konsep keislaman yang mampu mengajak dan mengembangkan kehidupan kita. Ya, teman-teman sekalian, adik-adik IMM yang saat ini bergabung bersama kita, silakan mungkin kiranya ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan of consistency. Barangkali ada yang bisa didiskusikan, barangkali ada beberapa tanggapan, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita paparkan di pertemuan kita di sore hari ini. Saya berharap terjadi diskusi yang cukup indah. Kalau memang ada yang sungkan bertanya bisa berkomen di kolom YouTube. Kalau memang ada yang jika kita untuk menjadi orang yang baik, kita ada di mana? Maka menjadi seorang muslim saja tidak cukup,
tapi menjadi seorang muslim yang membangun peradaban, yang meletakkan konsep-konsep peradaban, bahkan sosok muslim yang membentuk dan membangun cara pandang yang islami, yang mampu memfilter, mampu menguji. Dari mana pemikiran ini terjadi dalam kehidupan kita? Asal-usulnya dari mana tradisi Islam ini bisa berkembang? Jadi ketika ada satu budaya, kita akan berkata, budaya ini datang dari Islam atau budaya ini datang dari non-Islam. Budaya ini berasal dari dunia timur atau dunia barat. Nah, inilah Islam sebagai agama, secara tidak langsung Islam sebagai pandangan. Kenapa tema kita Islamic Worldview? Kita akan menjadikan cara pandang kita ketika melihat sesuatu itu dengan cara pandang Islam. Maka ketika Islam sebagai agama dan Islam menjadi worldview kita, yang tadi kita sebut Islamic worldview, cara pandang kita adalah cara pandang yang Islami. Maka secara tidak langsung kita akan mampu membedakan mana cara pandang yang benar dan mana cara pandang yang salah. Kita bisa menilai mana pandangan yang benar dan mana pandangan yang salah. Itulah framework pemikiran yang berhubungan dengan tatanan kebenaran dari Islam harus kuat, karena pemahaman kita tentang apa itu sebuah kesadaran, apa itu sebuah ide, apa itu sebuah persepsi, apa itu sebuah konsistensi akan menjadi kuat ketika epistemologi kita mampu menjawab ini pemikiran yang salah atau ini pemikiran yang benar. Jadi maka dibutuhkan kajian yang berhubungan dengan konsep, kunci yang mengangkat pandangan ini, dan ketika ini dibingkai, dibentuk, maka cara pandang ini akan membentuk cara pandang yang benar. Ini konsistensi yang berpijak pada hukum-hukum kebenaran yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, dan ini menjadi konsep keislaman yang mampu mengajak dan mengembangkan kehidupan kita. Ya, teman-teman sekalian, adik-adik IMM yang saat ini bergabung bersama kita, silakan mungkin kiranya ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan of consciousness. Barangkali ada yang bisa didiskusikan, barangkali ada beberapa tanggapan, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita paparkan di pertemuan kita di sore hari ini. Saya berharap terjadi diskusi yang cukup indah. Kalau memang ada yang sungkan bertanya bisa berkomen di kolom YouTube. Kalau memang ada yang jika kita untuk menjadi orang yang baik, kita ada di mana? Maka menjadi seorang muslim saja tidak cukup, tapi menjadi seorang muslim yang membangun peradaban, yang meletakkan konsep-konsep peradaban, bahkan sosok muslim yang membentuk dan membangun cara pandang yang islami, yang mampu memfilter, mampu menguji. Dari mana pemikiran ini terjadi dalam kehidupan kita? Asal-usulnya dari mana tradisi Islam ini bisa berkembang? Jadi ketika ada satu budaya, kita akan berkata, budaya ini datang dari Islam atau budaya ini datang dari non-Islam. Budaya ini berasal dari dunia timur atau dunia barat. Nah, inilah Islam sebagai agama, secara tidak langsung Islam sebagai pandangan. Kenapa tema kita Islamic Worldview? Kita akan menjadikan cara pandang kita ketika melihat sesuatu itu dengan cara pandang Islam. Maka ketika Islam sebagai agama dan Islam menjadi worldview kita, yang tadi kita sebut Islamic worldview, cara pandang kita adalah cara pandang yang Islami. Maka secara tidak langsung kita akan mampu membedakan mana cara pandang yang benar dan mana cara pandang yang salah. Kita bisa menilai mana pandangan yang benar dan mana pandangan yang salah. Itulah framework pemikiran yang berhubungan dengan tatanan kebenaran dari Islam harus kuat, karena pemahaman kita tentang apa itu sebuah kesadaran, apa itu sebuah ide, apa itu sebuah persepsi, apa itu sebuah konsistensi akan menjadi kuat ketika epistemologi kita
mampu menjawab ini pemikiran yang salah atau ini pemikiran yang ini, maka dibutuhkan kajian yang berhubungan dengan konsep, kunci yang mengangkat pandangan ini, dan ketika ini dibingkai